Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan memperbaiki sebuah laptop ya. Kerusakannya itu bukan mati total ya, bukan apa-apa, tapi ada di sini nih kerusakannya ya. Nah, kira-kira apa ini kerusakannya? Ya. Ini akan ketahuan kerusakannya kalau kita buka. Coba kita akan buka dulu. Nah, itu dia. Kelihatan nggak ya? Sebentar. Jadi kalau kita buka, nah, bawahnya ikut kebuka tuh. Nah, ini nih. Ya. Dan ini kalau kita paksa 90 derajat ini akan terbuka lebar. Ya, menandakan apa? Menandakan engselnya ini sudah hancur ya. Bukan engselnya sih ya, tapi bagian holdernya ya, yang sering terjadi kerusakan ya. Makanya ini mesti kita bantu tekan dengan seperti ini supaya tidak merusak bagian-bagian yang lain. Supaya dia ketika dibuka tetap berada pada tempatnya. Nah, ini akan kita buka ya. Akan kita buka di bagian ini. Nah, ini ya. Nah, kelihatan ya. Nah, seperti ini kasusnya ya. Jadi ini engselnya rusak ya. Ini kalau dibiarkan seperti ini, yang rusak cuma satu sisi, nanti yang sisi yang lain di sana pun juga akan ikut rusak karena bebannya terlalu berat yang di sana dan dia goyang gitu, nggak presisi sesuai pada tempatnya gitu ya. Kita akan bongkar terlebih dahulu laptopnya. Nah, di bagian ini pun juga ketika akan melepas baut ini harus ditekan ya, supaya pengunci bautnya itu dia tidak ikut berputar ketika kita ambil. Kemudian yang di bagian ini kita menggunakan Phillips screw. Jadi bukan screw plus ya. Mana ini yang cocok? Nah, ini dia. Oh, ternyata ini sudah ambiar, sudah hancur. Ini sudah hancur. Sebentar. Ya, ini sudah hancur ya. Ini sama, ini juga sama. Harusnya tuh mirip seperti ini ya. Ini atau seperti ini masih utuh nih. Ini saya kasih lihat. Nah, harusnya seperti ini. Ya. Kalau ini kan enggak. Ini enggak. Ini enggak. Ya. Ini juga sama. Dan ini ada serpihan-serpihan yang rusak ya. Nah, ini masih tertinggal di sini nih. Masih tertinggal satu serpihannya ini.
Oke, langkah pertama kita lepas baterainya. Kita pastikan tidak ada listrik yang mengalir di mesin, karena kita harus melepas ini ya, kita harus melepas soket LVDS dan WiFi. Nah, yang resiko yang ini. Nah, kalau misalkan masih ada arus listrik yang mengalir di sini, takutnya ini ketika dicabut, nah ada konslet ya, terhubung antara positif dan negatif. Nah, kalau sudah dicabut seperti ini, kita lepas LVDS-nya, aman. Oke, nah ini dia. Oke, perhatikan, hancur. Hancur. Oh, ini pernah direstorasi ya ini ya, tapi hancur lagi. Oke, untuk lebih aman, mesin ini akan saya lepas ya, supaya nanti pengerjaannya lebih leluasa. Oke, ini kondisi mesin sudah dilepas ya. Tahapan pertama kita bersihkan dulu ya, supaya nanti plastiknya itu nanti bisa lebih menggigit di area sekitarnya ini. Ini bukan plastik, ini kayaknya cuma dilem ya. Tuh, lembek. Nah, ini dicongkel aja bisa tuh. Nah, lihat ya. Ini kalau seperti ini ya pasti akan gampang rusak. Tuh, ini bukan plastik ya ini ya. Jadi diperbaikinya itu harus dengan las plastik. Kalau hanya sekedar dilem ya, itu nggak akan bertahan lama. Mungkin di awal-awal bisa ya, tapi kalau udah mulai berapa bulan, 1 tahun 2 tahun itu ya rusak lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah dibersihkan ya, jadi penampakannya seperti ini. Sudah cukup bersih, dan ini nanti pun yang agak putih-putih butak ini nanti akan menyatu ya dengan plastik yang akan kita las nanti di sini. Dan ini nanti posisinya itu harus sejajar dengan yang ini ya. Jadi dia nanti harusnya flat ya. Nah, dia flat seperti ini ya, sejajar. Nah, posisi bautnya nanti harusnya kan seperti ini, tapi karena kondisinya sudah hancur ya, jadi kita akan tekan ke bawah ya, mentok tekan ke bawah supaya nanti kita bisa tambah daging di sekitar di sekitar holdernya ini. Dan ini kita punya suatu keuntungan ya, benefit, karena di sini ini logam, bagian paling luarnya ini logam. Jadi kalau misalkan kita pentokkan sampai ke bawah pun ini nggak akan terjadi masalah ya. Jadi di bagian casingnya ini, housingnya itu tidak akan meleleh karena ini logam.
Ini aja gampang nih dihancurin. Tuh, dibuka pakai tangan tuh. Ya. Ini dibuka pakai tangan bisa nih, tuh. Ini lembek. Ya nggak akan kuat gitu kan. Oke ya, ini kita tekan sampai ke bawah. Nah, ini pakai solder yang panas, kita tekan sampai ke bawah. Nah, terus nanti gimana skrupnya? Kan skrupnya pendek ya. Nah ya, skrupnya itu pendek. Kalau kita tekan sampai ke bawah nanti dia nggak cukup. Nah, nanti ini kita ganti dengan yang panjang. Ya, skrupnya ini nanti kita ganti dengan yang panjang ya. Jadi nggak masalah. Nah, ini juga sama ya. Ini kita lelehkan dan hati-hati jangan sampai terkena di bagian frame-frame yang lain ya, bagian plastik-plastik yang lain, hanya di bagian yang kita perbaiki saja. Nah, ini mentok sampai ke dalam nih ya. Ini sudah saya siapkan, sudah saya potong tadi beberapa potong plastik ya, segini aja saya rasa udah cukup. Ini saya ambil dari housing charger laptop. Nah ini sudah saya pakai. Yang satunya udah habis ya, yang penutup satunya ini. Ini saya potong-potong kayak gini. Ini plastik yang kualitasnya bagus banget. Ya, ini saya udah pakai ini selama mungkin 2 atau 3 tahun ya. Nih sampai dia udah mulai habis ya, yang satunya ini udah habis, yang ini udah saya potong-potong ya, tinggal ini kita tambah daging di sekitaran holdernya ini. Dan pastikan dia plastiknya menyatu ya, menyatu dengan layer bawahnya itu ya. Oke, sekarang kita tes ya. Kita tes apakah dia bisa masuk dengan mudah. Seperti ini ya penampakannya. Ini kita cek di sini. Nah, ini bisa masuk dengan lancar, bagus. Terakhir, nah yang ini ya, ini juga bisa masuk dengan lancar. Ini tadi juga sama ya. Oke, bisa masuk. Dan jangan lupa ini kita tambah daging sedikit ya, supaya dia sejajar dengan yang ini ya. Ini sejajar dengan yang ini. Kemudian untuk di bagian bawahnya ini ya, ini kan sulit dijangkau ya. Nah, kalau yang bagian bawah ini supaya frame-nya ini lengket dengan housing logamnya ini, nah, kita boleh tambahkan lem Korea atau lem Alteco. Ya, sambil kita ganjal supaya nanti lemnya itu ngeresep ke sini ya. Ya, supaya dia masuk ke sini, masuk ke bagian dalamnya itu, mengalir. Untuk penambahan lemnya pun juga nggak boleh banyak-banyak. Ya. Ya, kenapa nggak boleh banyak-banyak? Karena ini kan keyboard ya. Nanti sewaktu-waktu dia rusak butuh pergantian, ketika diangkat ininya nggak ikut hancur ya. Bagian bawah keyboardnya itu nggak ikut hancur. Ya, sedikit saja, jangan sampai meluber. Itu saya rasa udah cukup. Oke, yang ini selesai, tinggal di bagian frame LCD. Oke, di bagian frame LCD ini kita juga mesti eksekusi ya. Ini kita kendorkan tensinya dari kedua engsel ini kan masih
keras banget ini ya, tuh ya, masih keras banget karena dia sudah mengalami kerusakan ya di bagian holder engselnya. Maka ini harus kita turunkan tensinya supaya perbaikannya tadi itu awet, bertahan lama gitu ya. Karena salah satu faktor penyebab dia hancur ya karena tensinya ini kalau bawaan pabrik kan kuat banget ya. Seiring bertambahnya umur, plastiknya itu kan akan semakin getas, jadi mudah rusak, mudah patah, mudah hancur. Oke, kita eksekusi yang ini dulu, kita coba buka. Oh, ternyata di sini dilem ya. Ini ada bekas-bekas lemnya. Ini lem Korea kayak gini, keras banget. Kemungkinan di bagian dalamnya pun juga rusak ini. Ya, tapi semaksimalnya akan kita coba lepas ya. Nah, ini ya. Dilem. Ada bekasnya ya, dilem. Ini kenapa diselatip ya? Dan ini pun juga nggak presisi ya. Lihat. Ini tadi posisinya agak ke sini ya, ke bawah. Ini harusnya kan mentok ke atas nih. Ini ada batasnya di sini. Ya, ini kita pentokin aja. Nah, gitu. Ya, satu sisinya juga sama nih. Nah, harusnya seperti ini. Ya. Oke. Ini udah pernah diangkat. Ini kita perbaiki sekalian ya. Ini saya akan presisikan ulang. Kita lepas dulu bautnya. Ini pun juga udah pernah bekas repair nih ya, bekas repair. Apakah di sebelah kanan juga bekas repair? Ternyata sama saja. Oh ya, ini udah pernah dibongkar ya. Untuk lem adhesifnya ini udah nggak ada. Harusnya di sini ada nih kayak hitam kayak gini nih, kanan kiri ya. Nah, ini udah nggak ada. Oke, kita biarkan seperti ini dulu. Kita fokus di sini ya, kita kendorkan tensinya ini. Ya, ini kita kendorkan 1/4 putaran saja, saya rasa udah cukup ya. 1/4 putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kita rasa-rasakan. Nah ini udah cukup enteng ya. Tapi terlalu enteng ya, kita balik sedikit. Oke, sedikit lagi. Tadi kebanyakan ya. Oke. Nah ini pas. Ya. Ini bagian satunya. Nah ini kenceng banget. Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam sedikit saja. Nah ini udah enak. Nah, oke, sip. Sekarang kan kita pasang lagi.
Oke, ini sudah saya rakit ulang ya, dan hasilnya seperti ini, rapat ya. Ini bekas lem dari servisan sebelumnya ya, kalau yang ini ya. Ini sudah bisa rapat, dan ini pun juga sama. Nah, ini ya, sudah bisa rapat. Nah, seperti ini harusnya. Oke, ini tinggal kita pasang. Masih ada satu lagi ya, bagian casing bawah. Ini jebol, dan ini jebol. Akan saya restorasi dulu. Di bagian backdoor ini sudah saya restorasi ya. Ini ada skrupnya sekarang ya, sudah bisa dikunci dengan skrup. Nih di sini, di bagian ini dalam banget ya, kelihatan nggak ya? Sebentar. Nah itu ya, itu ada skrupnya sekarang ya. Kemudian di sini ya, ini sama, di sini pun juga sama ya, di sini. Dan sekarang coba kita buka tanpa harus menekan bagian pinggirnya. Nah ini ya, tadi ini kalau kita buka di bawahnya itu ikut terangkat ya, di bagian bawah. Sekarang kita cek ya, aman ya, tidak ada kendala sama sekali. Dan ini penampakannya, jadi udah bersih ya, tidak ada yang keangkat lagi ya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin untuk di video kali ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.